KSP. Terima kasih tepuk tangan. Breaking news. Dalam edisi ke-31 Komunitas Sedekah Jumat, KSJ, binaan AKBP Haji Tuan Lubis SHMH sukses melaksanakan pengukuhan kepengurusan relawan KSJ di Kabupaten Langkat yang diketuai Zainuddin S., Sekretaris Bambang C. Irawan dan Bendahara Nasbah Mufidah. Jumat tanggal 13 Maret tahun 2020, di halaman Masjid Raya Stabat Jalan Kiai Haji Zainul Arifin Kabupaten Langkat. Di hari yang sama secara terpisah, tim KSJ Batubara diketuai Rizal Syahreza dan Ahmad Yani SH selaku Koordinator KSJ Batubara didampingi Kabak Sumda Polres Batubara Kompol Sri Pinem SH mendistribusikan ratusan karung beras atau sembako untuk kaum duafa di sejumlah daerah terpencil. Sebelum Jumat kegiatan KSJ dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat mengelar pangkas gratis di halaman Masjid Raya Stabat Kabupaten Langkat. Dilanjutkan kegiatan tim Kartini KSJ mendistribusikan sedekah nasi bungkus kepada para abang becak, ojek, serta para kaum duafa yang ada di jalanan serta pembagian puluhan paket sembako dilaksanakan tim KSJ Medan Marelan diketuai Syaiful Bahri alias Kentong serta tim KSJ Medan Labuhan diketuai Fandi Hidayat Samosir. Sedangkan kegiatan pengukuhan KSJ Kabupaten Langkat dilaksanakan usai sholat Jumat hingga selesai. Dimulai dengan protokol, pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan SK Dewan Pembina KSJ oleh M. Sahil berlanjut penyerahan bendera petaka dan pengukuhan oleh Ustadz Haji Abbas Rambe yang mewakili Dewan Pembina KSJ didampingi Ketua KSJ Sumut Saharudin dan Kartini KSJ Sumut serta para undangan lainnya. Sekaligus penyerahan piagam KSJ oleh Ibu Hajah Romauli Silalahi kepada Ketua dan Pengurus KSJ Kabupaten Langkat selanjutnya pembacaan puisi KSJ. Di akhir acara dilaksanakan pembagian paket sembako secara simbolis pada kaum duafa dan anak yatim. Gus Leo mengabarkan. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Bersedekah berbagi rasa kepedulian terhadap sesama sebagai berkat si miskin dan kaya, jalinan mesra antar manusia. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Takkan susah karena sedekah,
Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Harta benda yang kita simpan, itu semua akan kita tinggalkan. Harta yang kekal yang kita infakkan sebagai bekal hari kemudian. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta, atau dengan bahasa senyum juga sedekah, atau dengan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dengan ketabahan luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Dengan ketabahannya itu, beliau adalah salah satu nabi yang digelari ulul azmi. Selain itu, Nabi Musa juga banyak disebut dalam Al-Quran. Terdapat kurang lebih 125 kali nama beliau disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diberi wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah menanyakan amalan apa yang paling Allah sukai. Apakah itu? Dalam kitab Mukasyfatul Qulub karangan Imam Ghazali, terdapat dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah salatku? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, salatmu itu hanya untukmu sendiri, karena sholat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi Musa alaihissalam pun bertanya lagi, apakah Allah menyukai zikir yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Allah pun menjawab, zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Nabi Musa alaihissalam pun terus menggali informasi mengenai amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, apakah puasaku? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsu. Tak sampai di situ, Nabi Musa alaihissalam masih bertanya, lalu ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah? Allah pun menjawab, sedekah. Tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Dari dialog tersebut, ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir tidak menjamin Allah senang kepada kita, walaupun pahalanya tinggi. Ibadah-ibadah tersebut hanya berdampak bagi diri sendiri, tapi tidak berdampak kepada orang lain. Sedekah merupakan ibadah atau amal perbuatan yang bukan hanya berpahala tinggi bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membuat bahagia orang lain yang sedang kesulitan dan membutuhkan uluran tangan. Hal inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Aziz bin Umair mengatakan bahwa sholat hanya mengantarkan kita setengah perjalanan menuju surga, sedangkan puasa mengantarkan kita ke depan pintu surga. Namun sedekah membuat kita masuk ke dalam surga. Para ulama besar juga senantiasa mengingatkan akan pentingnya sedekah. Apabila seseorang yang hanya fokus dengan ritual ibadah untuk diri sendiri, seperti sholat, puasa, dan zikir, hal itu belum menjadi upaya untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hanya fokus dengan ibadah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, belum memenuhi syarat untuk masuk ke surga. Adanya sedekah menjadi penyempurna amal ibadah untuk mengantarkan ke surga. Perihal sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan kecintaan kepada orang yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah, infak, zakat, dan perbuatan baikmu, itulah yang membuat aku senang, karena tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan menggantinya dengan ganjaran 700 kali lipat.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 262. Dalam hadis Rasulullah SAW, terdapat juga amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, namanya Sa'ad bin Iyas berkata, pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tangannya. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Aku Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau SAW akan menambah jawaban beliau kepadaku.